Pernah nggak sih kamu merasa bahwa semua yang kamu kerjakan harus ada hasilnya? Harus terlihat, harus dihitung, kalau nggak begitu rasanya seperti sia-sia. Hari ini, aku ingin cerita tentang seorang desainer grafis yang sangat berbakat. Sejak kecil, dia terbiasa dengan sistem yang jelas. Dia belajar dengan target nilai, bekerja dengan target proyek selesai, dan menjalani hidup dengan target-target lain yang dia buat sendiri. Setiap akhir tahun, dia selalu membuat daftar resolusi yang panjang. Berapa penghasilan yang harus dia capai, berapa tabungan yang harus dia kumpulkan, berapa banyak buku yang harus dia baca, berapa kilo berat badan yang harus dia turunkan. Semua hal dalam hidupnya dia ubah menjadi angka dan daftar. Di awal-awal, kebiasaan ini membuatnya merasa sangat produktif. Dia bangga melihat semua centang di daftar tugasnya. Tapi perlahan, tanpa dia sadari, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Semakin banyak target yang dia capai, dia tidak merasa sebahagia yang dia bayangkan. Ketika dia berhasil mencapai target penghasilan, keesokan harinya dia langsung membuat target yang lebih tinggi. Ketika dia berhasil menyelesaikan proyek besar, kebahagiaannya hanya bertahan beberapa jam sebelum dia sibuk memikirkan proyek berikutnya. Hidupnya terasa seperti sebuah mesin yang terus berputar, menghasilkan angka-angka baru, tapi dia sendiri merasa kosong di dalamnya. Mengapa cerita ini penting? Karena mungkin kamu dan aku juga pernah terjebak dalam pola yang sama. Mengukur hidup kita hanya dari hal-hal yang bisa dihitung, lupa bahwa ada bagian-bagian dari hidup yang tidak bisa dijumlahkan. Sebuah survei psikologi menemukan bahwa orang-orang yang terlalu terobsesi pada pencapaian kuantitatif cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang menghargai pengalaman dan proses. Karena otak manusia tidak dirancang untuk terus-menerus mengejar target tanpa pernah merasa cukup. Suatu hari, dia ini mendapatkan tawaran besar. Sebuah perusahaan internasional ingin bekerja sama dengannya untuk membuat seri ilustrasi untuk kampanye global mereka. Ini adalah tawaran yang selama bertahun-tahun dia impikan. Dia langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang, lalu mulai bekerja dengan penuh semangat. Dia membuat jadwal harian yang sangat ketat, menghitung berapa jam yang harus dia habiskan untuk setiap sketsa, berapa revisi yang bisa dia berikan dalam 1 minggu, dan berapa total keuntungan yang akan dia dapatkan dari proyek ini. Tapi semakin dia berusaha mengejar target-target itu, karyanya justru terasa semakin hambar. Gambarnya menjadi kaku, warnanya terasa datar, dan dia sendiri tidak lagi menikmati proses menggambar. Dia hanya fokus pada menyelesaikan bagian ini, lalu bagian itu, lalu bagian berikutnya. Setiap goresannya hanya dia hitung sebagai langkah menuju garis akhir. Suatu malam, setelah berjam-jam bekerja, dia melihat lukisan yang sudah dihasilkan. Secara teknis, lukisan itu bagus, proporsinya benar, warnanya rapi, tidak ada kesalahan. Tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kejutan, tidak ada emosi, tidak ada dirinya di dalam goresan-goresan itu. Dia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali aku menggambar hanya karena aku suka menggambar, bukan karena aku harus menyelesaikannya? Dia tidak bisa mengingatnya. Semua yang dulu dia lakukan karena cinta, sekarang dia lakukan hanya karena kewajiban dan target. Dia bahkan mulai membenci pekerjaannya. Setiap pagi dia bangun dengan perasaan berat, karena yang dia lihat hanyalah daftar tugas yang belum terselesaikan. Dia tidak lagi melihat kanvas kosong sebagai undangan untuk bermain. Dia hanya melihatnya sebagai pekerjaan yang harus dia selesaikan sebelum tenggat waktu. Kesulitannya semakin berat ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa berhenti. Dia sudah terlanjur menerima tawaran itu, sudah terlanjur membuat janji pada klien, sudah terlanjur terjebak dalam siklus yang dia ciptakan sendiri. Dan yang paling menyedihkan, dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari siklus ini. Karena satu-satunya cara yang dia kenal untuk menjalani hidup adalah dengan terus menghitung dan mengejar. Sampailah dia pada suatu akhir pekan ketika dia sedang mengunjungi rumah neneknya di desa. Neneknya sudah sangat tua, hampir tidak bisa berjalan dan menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di teras rumah sambil memandangi sawah di depan mata mereka. Dia duduk di samping neneknya, dan karena tidak tahan dengan keheningan, dia mulai bercerita tentang semua target dan pencapaiannya, tentang proyek besar yang sedang dia kerjakan, tentang berapa banyak uang yang akan dia hasilkan, tentang betapa sibuk dan produktifnya dia. Neneknya mendengarkan dengan sabar. Lalu setelah dia selesai berbicara, neneknya hanya bertanya satu hal. "Nak, kamu senang nggak?" Perempuan itu terdiam. Dia mau menjawab senang, tapi kata itu terasa asing di mulutnya. Neneknya kemudian berkata pelan, "Kamu tahu, selama 20 tahun aku duduk di sini,
Aku nggak pernah menghitung berapa banyak bulir padi yang tumbuh di sawah itu. Aku nggak pernah menghitung berapa hari matahari terbit dari ujung timur. Aku nggak pernah menghitung berapa kali angin membawa daun kering berputar-putar sebelum jatuh ke tanah. Kalau aku menghitung semua itu, aku pasti sudah gila. Tapi aku menikmati semuanya. Aku menikmati warna langit yang berganti setiap sore. Aku menikmati suara jangkrik saat malam tiba. Aku menikmati rasa teh hangat di tanganku. Hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kamu kumpulkan, nak. Hidup ini tentang seberapa dalam kamu merasakannya. Di momen itu, dia merasa ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Bukan pecah yang menyakitkan, tapi pecah yang melegakan. Seperti dinding kaca yang selama ini melindungi tapi juga mengurungnya, akhirnya retak. Dia menyadari bahwa selama ini dia menjalani hidup seperti sedang mengerjakan soal matematika. Setiap hari dijalani dengan rumus, setiap momen dihitung nilainya, setiap pengalaman diukur untung ruginya. Dia lupa bahwa hidup itu bukan soal berapa banyak yang bisa kita capai, tapi soal seberapa banyak kita benar-benar hadir dalam setiap goresan kecil yang kita buat. Dia menyadari bahwa melukis tidak akan pernah menghasilkan mahakarya ketika kita hanya sibuk menghitung berapa banyak sapuan kuas yang sudah kita lakukan. Mahakarya lahir ketika kita berhenti menghitung dan mulai merasakan. Ketika kita membiarkan tangan kita bergerak mengikuti apa yang ada di dalam hati, tanpa takut hasil akhirnya tidak akan cukup baik untuk dijumlahkan ke dalam daftar pencapaian. Jadi disinilah makna dari kutipan yang ingin kusampaikan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah melukis, bukan menjumlah. Ketika kita melukis, kita tidak pernah bertanya, berapa nilai goresan ini nanti? Kita hanya melukis karena ada sesuatu yang ingin kita wujudkan. Kita hanya menikmati proses warna bertemu warna, bentuk bertemu bentuk tanpa perlu mengkhawatirkan hasil akhir yang bisa diukur. Tapi begitu kita mulai menjumlah, kita kehilangan esensi dari melukis itu sendiri. Kita kehilangan ajaib dari proses mencipta. Kutipan ini aku temukan dalam buku luar biasa karya Anthony Robbins yang berjudul Bangunkan Kuasa Raksasa di Dalam Diri. Buku ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sebenarnya tidak terletak pada seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi pada seberapa berani kita menjalani hidup dengan penuh rasa, bukan dengan penuh hitungan. Aku sangat merekomendasikan untuk memiliki buku ini. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi ya, karena buku ini akan membantu kamu menemukan kembali keberanian untuk melukis hidupmu dengan warna-warna yang sesungguhnya kamu inginkan, bukan dengan angka-angka yang orang lain tetapkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mulai melukis bukan menjumlah? Aku ingin mengajakmu melakukan 3 tindakan sederhana ini. Pertama, aku ingin kamu memulai kebiasaan yang aku sebut 1 jam tanpa target di akhir pekan. Pilih 1 hari di akhir pekan, alokasikan 1 jam penuh untuk melakukan satu aktivitas tanpa tujuan apapun. Bisa melukis, bisa menulis, bisa berjalan-jalan di sekitar rumah, bisa memasak, bisa berkebun, atau bahkan hanya duduk diam sambil mendengarkan suara-suara di sekitarmu. Yang penting dalam 1 jam itu, kamu tidak boleh bertanya apa manfaatnya, apa hasilnya, apakah ini berguna untuk karirku. Kamu hanya boleh bertanya, apakah aku menikmati ini? Lakukan dengan penuh kesadaran, rasakan setiap gerakan, setiap sensasi kecil yang muncul. Jika pikiranmu mulai melayang ke target atau daftar tugas, tarik kembali dengan lembut. Katakan pada dirimu, sekarang waktunya melukis, bukan menjumlah. Lakukan ini setiap minggu dan lihat bagaimana 1 jam kecil ini bisa menjadi oasis di tengah gurun target yang selama ini kamu ciptakan. Kedua, aku ingin mengajakmu untuk mengubah cara kamu berbicara tentang aktivitas sehari-harimu. Coba deh selama 1 minggu, hilangkan kata-kata seperti harus, target, hasil, produktif, efisien dari kosakata harianmu. Gantikan dengan kata-kata seperti merasakan, menikmati, menemukan, mengeksplorasi, mencoba. Misalnya, alih-alih berkata aku harus selesai baca buku ini minggu ini, coba katakan aku ingin menemukan apa yang penulis coba sampaikan dalam buku ini. Alih-alih berkata aku harus olahraga 30 menit hari ini, coba katakan aku ingin merasakan tubuhku bergerak dan segar setelahnya. Kamu akan terkejut bagaimana perubahan kecil dalam pilihan kata bisa mengubah seluruh pengalamanmu. Kata-kata harus dan target membawa energi yang berat, terasa seperti beban. Tapi kata-kata ingin dan menikmati membawa energi yang ringan, terasa seperti ajakan, bukan paksaan. Ketiga, lakukan apa yang aku sebut membuat karya tanpa boleh menunjukkannya pada siapapun. Pilih satu bentuk kreativitas yang dulu kamu sukai saat kecil. Mungkin menggambar puisi, merangkai bunga, membuat kerajinan tangan, atau bahkan menyusun musik. Lalu ciptakan satu karya, bisa sekecil apapun. Tapi dengan satu peraturan ketat, kamu tidak boleh menunjukkan karya ini pada siapapun, tidak boleh mempostingnya di media sosial, tidak boleh meminta pendapat orang lain.
Karya ini hanya untukmu, hanya untuk dinikmati olehmu sendiri. Lalu saat kamu membuatnya, ingatkan pada dirimu bahwa tidak akan ada yang menilai, tidak akan ada skor, tidak akan ada centang di daftar tugas. Hanya kamu dan proses mencipta. Rasakan kebebasan yang muncul ketika kamu tahu bahwa karya ini tidak perlu perfect, tidak perlu mengesankan siapapun, tidak perlu menghasilkan apapun. Rasakan bagaimana rasanya melukis hanya karena kamu ingin melukis. Simpan karya itu di tempat khusus, dan lihatlah setiap kali kamu mulai merasa bahwa hidup ini hanya soal menjumlah. Sebuah penelitian dalam bidang psikologi menemukan bahwa aktivitas kreatif tanpa target atau tanpa tekanan evaluasi dapat menurunkan kadar hormon kortisol dalam tubuh hingga 25%, sambil meningkatkan kadar dopamin yang membuat kita merasa senang dan puas. Artinya, ketika kita berhenti menjumlah dan mulai melukis, tubuh kita secara biologis merespon dengan lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi pada akhirnya, apa yang ingin disampaikan? Dari awal tadi kita berbicara tentang seseorang yang begitu terobsesi pada target dan angka, sehingga dia lupa bagaimana rasanya menikmati proses, bahkan dalam hal yang paling dia cintai sekalipun. Dan sekarang, kita tahu bahwa dia tidak sendirian. Kita semua, di era yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, seringkali terjebak dalam pola yang sama. Kita mengubah hidup menjadi daftar tugas, mengubah kebahagiaan menjadi angka, mengubah hubungan menjadi transaksi, dan lupa bahwa ada bagian-bagian dari hidup yang tidak bisa dan tidak perlu dijumlahkan. Tapi, kabar baiknya, kita selalu bisa memilih untuk kembali. Kita tidak harus terus berlari mengejar target yang tidak pernah habis. Kita bisa berhenti sejenak, mengambil kanvas dan mulai melukis lagi. Bukan untuk menghasilkan karya yang sempurna, tapi untuk merasakan lagi bagaimana rasanya warna bertemu warna. Bagaimana rasanya hadir sepenuhnya dalam setiap goresan kecil yang kita buat. Jika kamu merasa video ini mengingatkanmu pada sesuatu yang lama tidak kamu rasakan, sesuatu yang tidak bisa dihitung tapi sangat berharga, aku akan sangat senang kalau kamu klik tombol like-nya sebagai tanda bahwa kamu ingin mulai melukis lagi, bukan hanya menjumlah. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena aku ingin terus berbagi cerita dan menemani kamu yang sedang belajar untuk tidak lagi mengukur hidup hanya dari apa yang bisa dihitung. Dan jika hari ini kamu menyadari satu aktivitas kecil yang selama ini kamu lakukan hanya karena target, tapi sebenarnya bisa kamu nikmati dengan cara yang berbeda, atau mungkin kamu punya cerita tentang momen ketika kamu berhenti menghitung dan mulai merasakan, yuk tulis di kolom komentar, kita bisa saling menginspirasi. Karena kita semua sedang belajar untuk menjalani hidup ini sebagai sebuah lukisan, bukan sebuah lembar hitungan. Karena pada akhirnya, tidak ada satupun dari kita yang akan diingat dari berapa banyak angka yang kita kumpulkan. Kita akan diingat dari warna-warna yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain. Dari goresan-goresan kecil yang kita buat dengan penuh rasa. Dari keberanian kita untuk melukis, meskipun tidak ada yang menjamin hasilnya akan sempurna.